Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan beberapa hal yang berkenaan tentang videografi dan sinematografi. Videografi dan sinematografi, dua hal yang sering sekali disandingkan dan dua hal ini sering kali disamakan. Bisa kita lihat ya, seni membuat gambar. Seni membuat gambar itu dimulai dari tulisan, mulai berubah ke arah lukisan, hingga ke karya-karya seni lain yang semakin kemari semakin modern. Nah, dahulu ketika di zaman lukisan, maka seorang artis itu membuat gambar, mereka-reka dan menciptakan sebuah karya semirip mungkin dengan gambar aslinya. Dan sekarang, orang dengan mudahnya mengambil sebuah gambar melalui media kamera, yang juga kamera itu terinspirasi dari cermin. Maka dari itu, kita bisa melihat ya bahwa dalam kamera itu terdapat kaca-kaca cermin yang memang tujuannya adalah untuk merefleksikan gambar. Terlepas dari bagaimana perkembangan kamera itu sendiri, seperti misalnya peralihan dari SLR ke DSLR hingga ke mirrorless dan kamera-kamera yang lebih maju lagi. Nah, di sini ada sebuah video yang ingin saya tampilkan kepada kalian dan kalian tebak apakah ini videografi atau sinematografi. Here we go. Nah, gimana? Udah punya jawabannya? Nah, sebelum kita bisa menjawabnya, kita juga harus tahu nih di mana letak perbedaan videografi dengan sinematografi. Videografi is the process of making motion pictures, yakni proses dalam membuat gambar yang bergerak. Atau definisi operasionalnya adalah teknologi pengiriman sinyal elektronik dari suatu gambar yang bergerak. Nah, lalu sinematografi, the art of making motion pictures. Atau dalam definisi operasionalnya bahwa sinematografi adalah ilmu terapan yang membahas tentang teknik menangkap gambar sekaligus menggabungkan gambar-gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang memiliki kemampuan menyampaikan ide dan cerita. Ya, definisi sinematografi lebih panjang karena objek pembicaraan di dalam sinematografi ini lebih luas dan lebih rumit. Dari definisi singkat tadi saja sudah dibedakan ya bahwa videografi itu adalah proses membuat gambar yang bergerak. Sedangkan sinematografi itu artinya adalah seni dari menciptakan gambar yang bergerak. Jadi berbeda. Kalau videografi itu adalah sebuah produk video apa adanya yang tanpa memiliki arti, sedangkan sinematografi itu berarti memiliki tujuan-tujuan tertentu yang ada di dalam video tersebut. Sudah kelihatan bedanya? Iya, betul juga. Nah, sebenarnya definisi tersebut itu berubah ketika orang mulai mengenal gambar, mengenal lukisan, mengenal foto, hingga ke mengenal gambar yang bergerak, yaitu videografi. Nah, misalnya dilihat di gambar yang pertama tadi nih, di video yang pertama tadi. Nah, itu kan ada gambar seseorang sedang menunggangi kuda. Dan faktanya, gambar tersebut itu hasil lukisan, hasil sketsa, bukan hasil foto. Tetapi ini dianggap sebagai sinematografi, karena balik lagi, sinematografi adalah seni dalam menciptakan gambar yang bergerak. Jadi apapun medianya, maka bisa dilihat bahwa ini adalah contohnya. Jadi apapun inputnya, selama itu adalah seni yang hasilnya nanti adalah gambar yang bergerak, maka itu bisa disebut sebagai sinematografi. Definisi sinematografi pun berubah-ubah. Dahulu, sinematografi ini identik dengan sebuah usaha untuk membuat gambar yang bergerak melalui metode sketsa. Sang artis ini menggambar sketsa dalam banyak halaman yang kemudian nantinya halaman-halaman tersebut disatukan menjadi seperti ini. Yang akan kita lihat adalah gambar-gambar yang seakan-akan bergerak. Nah, dulu identik dengan hal semacam itu. Akan tetapi, sekarang jauh lebih rumit dan lebih luas lagi. Makanya kita bisa lihat ya, dahulu-dahulu itu salah satu hasil dari sinematografi adalah film kartun, sketsa pendek, beberapa film animasi bisu, dan lain sebagainya. Nah, ini juga hal yang menarik ketika kita belajar tentang kedua hal ini ya, video dan sinematografi. Nah, itu dia. Tapi pada dasarnya, sinematografi ini adalah memberikan pesan, sehingga bagaimanapun juga sinematografi bisa dimulai pembentukannya melalui video. Nah, lalu bagaimana proses dalam membentuk video, dalam menciptakan sebuah video? Ya, pada dasarnya ada 3
langkah dalam menciptakan video. Yang pertama adalah pre-production, lalu yang kedua adalah production, dan yang ketiga adalah post-production. Simpelnya, ketika pre-production ini adalah menemukan ide, mencari inspirasi, menulis naskah, dan menentukan kira-kira teknik gambar yang seperti apa yang kita inginkan. Lalu bagaimana tentang production? Step kedua. Nah, pre-production ini ya kita melakukan rekaman itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Lalu yang ketiga adalah post-production. Nah, di post-production ini kita bisa meninjau hasil proses production tadi dan kita juga melakukan editing sebagai tahap akhir dalam produksi video. Nah, ingat, tujuan dari video itu untuk apa? Sehingga itu akan membantu kita dalam menentukan pesan-pesan yang akan kita buat di dalam video kita. Nah, itu aja untuk video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sedikit banyaknya saya mohon maaf. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.